Terima kasih bahwa kami bersama rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya, alhamdulillah pada malam ini kita sudah menyepakati tentang sikap pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya, karena ini juga menyikapi daripada putusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang tugas percepatan penanganan virus corona, termasuk juga keputusan gubernur, surat edaran gubernur, surat keputusan Menteri Kesehatan dan sebagainya, bahwa pada intinya kita sejalan bagaimana Kota Tasikmalaya walaupun hari ini berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dari awal sampai hari ini ada 12 orang dalam pemantauan, ada 12 OPD dan 5 sudah dinyatakan negatif dan sekarang tinggal 7 dalam pemantauan. Artinya belum ada status yang naik dalam pasien dalam pengawasan. Tetapi bagaimanapun kita meminimalisir daripada penularan daripada virus corona yang menjadi wabah secara global. Untuk itu kami pemerintah Tasikmalaya mengeluarkan surat edaran, ini juga sejalan dengan instruksi Bapak Presiden, gitu kan, instruksi Gubernur, termasuk juga daripada surat edaran daripada Menteri Pendidikan. Salah satunya kita juga meliburkan untuk 14 hari untuk anak sekolah dari mulai tingkat TK, SD, SMP, belajar di rumah. Nah ini sama juga dengan di Kementerian Agama yang satu tahap sama gitu kan. Jadi kita ingin sejalan yang program Pak Gubernur sendiri sama ya kan. Secara nasional sudah banyak. Karena di Jawa Barat ada beberapa daerah yang sudah positif gitu kan, sudah confirm kaitan corona. Untuk itu kami Kota Tasikmalaya mencegah dan minimalisir, termasuk juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Tasikmalaya yang paling utama bagaimana PHBS pola hidup bersih di lingkungannya masing-masing. Lalu juga kami melibatkan seluruh potensi-potensi yang ada di baik di instansi-instansi terkait ya kan, termasuk dari kepolisian dengan Babin Kamtibasnya, Kodim dengan Babinsanya, termasuk juga seluruh kader-kader kita di bawah sampai ke kelurahan, dari pemerintahan kecamatan kelurahan untuk mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat, karena promotif itu lebih menjadi penting dan pencegahan daripada kita menanggulangi permasalahan yang ini yang di pandemik secara internasional. Sehingga harapan kami dengan surat edaran-edaran pola hidup bersih, lalu bukan diliburkan, belajar di rumah untuk anak dari jenjang pendidikan dasar ya sampai SD sampai SMP, termasuk TK, termasuk juga ada di Dinia, termasuk juga perlu kami nyampaikan kita juga selama 14 hari tidak akan mengizinkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa. Ini surat edaran, berizin-izin yang sudah dan akan ini sampai 14 hari ini kan kita evaluasi bersama. Lalu juga tempat-tempat fasilitas instansi pemerintah, instansi BUMD, bagaimana kita sama membersihkan masing-masing instansi-instansi, sehingga ini dalam rangka pencegahan, membersihkan. Dan yang paling utama juga menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya yang sangat religius, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk selalu berdoa, mendekatkan diri. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah harapan kami, dan harapan kami juga rekan-rekan media memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga harapan kami tidak terjadi kepanikan yang berlebihan. Karena bagaimanapun virus corona ini adalah virus yang bisa disembuhkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga mencegah. Karena virus ini cukup cepat sekali, sehingga kita hindari kerumunan massa. Banyak kegiatan-kegiatan di pemerintah yang kita 14 hari ke depan ini kita pending dulu. Termasuk perjalanan-perjalanan studi banding ya kan, kunjungan kerja baik dari kita keluar maupun dari luar Tasikmalaya masuk ke Kota Tasikmalaya. Kenapa kita lakukan? Ini dalam rangka kita ingin mencegah penularan daripada virus corona di wilayah Kota Tasikmalaya yang kita cintai. Itu mungkin. Pak, selain kegiatan belajar,
Pusat pertokoan atau tempat hiburan gimana Pak? Kita kalau pusat-pusat pertokoan ya kita menggunakan standar maksimal. Makanya nanti akan kita sampaikan kepada mereka menggunakan standar maksimal. Artinya menyediakan daripada pembersih-pembersih dan sebagainya, karena bagaimanapun itu menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat gitu kan. Tetapi di sisi lain juga mereka harus melaksanakan standar secara maksimal, sehingga ini bisa meminimalisir daripada hal-hal yang kita harapkan. Ya. Kalau tempat hiburan sendiri gimana Pak? Tempat hiburan sendiri nanti kita bersama-sama ya kita lihat kondisinya, karena bagaimanapun tempat-tempat hiburan tertentu yang ini kita perlakukan standar yang maksimal, ya standar maksimal. Artinya mempersiapkan daripada kesiapan alat-alat yang untuk hand sanitizer untuk pembersih tangan dan sebagainya. Lalu juga kita melihat tidak hanya kebersihan lingkungan juga semua. Jadi kita melihat jangan sampai terjadi juga kepanikan yang berlebihan. Tetapi di sisi lain juga edukasi yang paling penting kepada masyarakat ini paling penting. Apalah artinya surat edaran ya kan yang disampaikan, baik instruksi Bapak Presiden termasuk juga surat edaran dari Pak Gubernur tersebut, tanpa ada edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menyadari bahwa kebersihan itu menjadi penting dalam hal salah satunya pencegahan daripada tersebarnya virus corona. Kalau di lingkungan pemerintah sendiri seperti apa Pak? Ya kalau di lingkungan pemerintah kita sendiri jelas kita beberapa kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya lebih mengumpulkan massa kita hentikan. Termasuk juga kita musrembang yang rencana besok akan mengundang mungkin lebih dari 200 orang. Akhirnya kita hanya cukup di lingkup Bapeda saja dengan DPRD, termasuk hanya pimpinan OPD saja. Kita minimalisir lah pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan yang skalanya lebih besar yang bisa mengumpulkan banyak orang, karena ini sangat punya potensi gitu kan. Kita tetap menjaga hal yang terburuk begitu. Kalau kerja rutin tetap berjalan? Kerja tetap rutin, hanya mungkin seperti kegiatan apel pagi yang banyak gitu kan, misalnya kita bisa vending dulu semacam itu. Kegiatan-kegiatan lain yang mengumpulkan orang banyak di masing-masing SKPD kita tidak dilaksanakan, sehingga kita betul-betul 14 hari itu kita ingin mengevaluasi. Jadi bagaimana kita meminimalisir pertemuan-pertemuan antara orang dengan orang, tetapi di sisi lain juga kita sebagai umat yang beragama kita selalu berdoa. Bagi umat Islam, masyarakat Tasikmalaya, kita selalu berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga umat lainnya sama, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ini ujian dari Tuhan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang maksimal, ini salah satu bentuk ikhtiar kita. Mudah-mudahan ini kita akan melewati daripada ujian daripada tersebarnya virus corona di wilayah tercinta Tasikmalaya, termasuk umumnya juga masyarakat Indonesia yang kita cintai. Pak, ada langkah khusus terkait mobilitas keluar masuknya masyarakat di terminal atau di pool bis? Sebetulnya kita hanya menghimbau ya, seperti kemarin PJKA kita juga dikasih alat pengetes suhu badan ya, termasuk di Ladu Dinata. Hanya kita menghimbau sehingga mereka bisa memaksimalkan standar pelayanan yang maksimal dalam hal pencegahan kesehatan. Misalnya menyediakan tadi untuk pembersih tangan dan sebagainya, lalu alat pengukur dan sebagainya. Tapi yang paling utama sendiri adalah mensosialisasikan kepada masyarakat pola hidup bersih itu menjadi salah satu solusi ya untuk mencegah daripadanya virus corona, termasuk juga menjaga kebugaran tubuh. Karena kita menyadari ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa itu telah memberikan antibodi kita, ya kita punya imunitas dalam tubuh kita. Salah satunya juga olahraga yang rutin, ya kan, makanan yang bergizi, juga istirahat yang cukup. Ada pembatasan ya Pak? Tidak ada, sampai hari ini kita belum ada pembatasan. Tapi yang jelas kewaspadaan itu terus kita lakukan, ya kan. Semua informasi-informasi, termasuk juga hari ini Dinas Kesehatan, termasuk BPBD, karena pemerintah sudah menentukan gugus tugas yang utama BPNP, ya kan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang di bawah kita juga punya BPBD, yang di dalam ini ketuanya adalah sekretaris daerah. Nanti bersama-sama tim kita di Kota Tasikmalaya. Data dari setiap hari kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan
day to day kita laporkan, dan kita bersama-sama ya hadir di sini lengkap Musbida di Kota Tasikmalaya, bahwa kita menunjukkan bahwa kita betul-betul mensiagakan diri dalam rangka mengantisipasi daripada penularan virus corona di wilayah tercinta Kota Tasikmalaya. Satu lagi Pak, tadi kan Posyandu katanya ditutup Pak ya Pak? Bukan, jadi Posyandu saat ini lebih 14 hari diarahkan ke puskesmas, gitu kan? Ke puskesmas dulu. Karena kita juga perlu mengedukasi daripada kader-kader kita. Ya, kader-kader kita yang cukup banyak perlu kita edukasi melalui Dinas Kesehatan, melalui kantor KB, Dinas KB, sehingga mereka memahami tentang virus corona. Tetapi hari ini untuk 14 hari untuk kegiatan itu dialihkan dulu karena Posyandu sendiri kan berkala. Jadi sementara diarahkan kepada puskesmas terdekat saja. Pak, terkait ketersediaan disinfektan, kemudian mekanisme masyarakat apabila memerlukan seperti itu, seperti gimana? Ya, memang hari ini kita ketahui disinfektan di beberapa toko termasuk apotek sudah berkurang. Yang sering kita himbau jangan ada kepanikan yang berlebihan. Ya, kalau kita butuh 1-2 itu saja, jangan sampai terjadi pembelian yang berlebihan. Termasuk juga fasilitasi sarana prasarana bagi kami pemerintah. Alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa pemerintah sendiri melalui Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan peraturan menteri. Malam ini sudah kami terima, salah satunya bagaimana kita memfasilitasi alat-alat kebutuhan dalam rangka pencegahan daripada virus corona. Termasuk BPBD, kalau kita membersihkan lingkungan, kompleks-kompleks yang membutuhkan anggaran yang selama ini memang tidak ada. Termasuk juga tanggap darurat. Jadi dana darurat sendiri ini sesuai dengan Permendagri yang dikeluarkan bisa digunakan. Ya, ini karena situasinya sangat penting gitu kan. Kita tidak menunggu jangan sampai nanti ada yang terinfeksi, makanya kita bisa menggunakan dana darurat. Lalu dari Kementerian Keuangan sendiri dalam hal ini Dinas Kesehatan membutuhkan alat-alat yang memang sangat penting sekali, ya, termasuk alat pelindung diri APD, ya kan, alat pelindung diri ini kan harus dibeli, termasuk juga tadi cairan-cairan dan sebagainya, mungkin yang lainnya juga. Sehingga kita anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dibolehkan pemerintah daerah menggunakan dana alokasi khusus, tapi DAK-nya DAK yang ada di kesehatan. Jadi nanti akan besok kami akan rapat ya Pak Sekda dengan tim TAPD, dengan Dinas Kesehatan, dengan BPD, sehingga untuk mendata kebutuhan-kebutuhan apa, sehingga nanti dalam pergeseran dari dana alokasi khusus di kesehatan ini sebagian mungkin bisa dialokasikan untuk keperluan-keperluan dalam sarana prasarana termasuk pencegahan daripada virus corona. Ya. Pak, satu lagi Pak, ini sejauh mana pantauan adanya WNA yang masih ada di Kota Tasikmalaya? Apakah masih ada nggak Pak? Kalau WNA di Tasikmalaya kelihatan kita masih ada, ya kan? Kita selalu koordinasi dengan imigrasi Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah kantor imigrasi ada di tengah-tengah Kota Tasikmalaya, sehingga komunikasi kami melalui Dinas Kesehatan terus mengkomunikasikan informasi-informasi, termasuk juga dengan Kementerian Agama, bahwa data terakhir daripada yang sudah melaksanakan ibadah umroh itu kurang lebih ada 200 ya. 200 sudah terdata semua. Ini juga akan menjadi pemantauan kita. Artinya pemantauan kita, jadi pemantauan kita mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Artinya segala sesuatu potensi-potensi semacam ini diperhitungkan oleh kami pemerintah, dalam hal ini kebersamaan Musbida termasuk instansi-instansi terkait, khususnya Kementerian Agama banyak sekali, termasuk sosialisasi kepada KBIH gitu kan, sehingga kita punya data yang lengkap siapa saja yang sudah pulang dari umroh, datanya jelas, termasuk juga dengan imigrasi. Kalau ada tamu-tamu asing yang masuk juga nanti kita akan pantau keberadaan mereka. Ya, satu lagi Pak, itu terkait masalah yang hajat kawinan Pak di gedung gimana, apakah ditutup atau memang gimana? Kalau kaitan-kaitan kita hanya sampai mengimbau, ya. Kita mengimbau karena masyarakat pun insya Allah mereka juga sangat memahami situasi hari ini. Harapan kami kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, pernikahan, hajatan gitu kan, ya dilaksanakan seperti biasa, tapi juga memperhitungkanlah waktu yang tepat, ya kan. Lalu jumlahnya juga menyesuaikan, tetapi mudah-mudahan ya kalau memang belum ada yang merencanakan, kita lihat 14 hari ke depan gitu kan, kita ingin melihat. Karena pemerintah memantau terus
Jadi 14 hari ke depan harapan kami mudah-mudahan grafiknya semakin baik gitu kan. Sehingga kita pemerintah pun, terminal pusat termasuk kami, pemerintah daerah bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah pusat, ya akan menyesuaikan daripada kebijakan-kebijakan yang akan datang. Terkait ketersediaan pangan dalam waktu 14 hari itu gimana Pak? Kalau informasi kami dari bagian ekonomi, ya alhamdulillah sampai hari ini kebutuhan pangan relatif kita masih stabil, ya masih stabil. Tidak ada hal-hal yang sangat istimewa, ya lonjakan, makanya tetap kita ini menyangkut masalah isu penting. Makanya teman media sangat penting sekali bagi kami menjadi mitra yang sangat strategis untuk menyampaikan informasi-informasi sehingga tidak ada kegaduhan, tidak ada kepanikan, tidak ada panic buying gitu kan. Ini yang mengakibatkan langkanya barang. Tapi insya Allah kita melihat di lapangan hari ini kami belum mendengar informasi yang resmi dari bagian ekonomi termasuk juga dari tim TPID Kota Tasikmalaya. Karena saya selaku ketua tim TPID Kota Tasikmalaya sampai hari ini kebutuhan masyarakat saya kejamin aman untuk 14 hari ke depan gitu kan.